الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. قال المصنف رحمه الله تعالى: Wama dan apa taqulu yang engkau katakan fi hadzal hadithi di dalam hadis ini. Bunia dibangun al-Islamu Islam ala khamsin atas 5 perkara. Syahadati an la ilaha illallah, yaitu bersaksi bahwasannya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Wa anna Muhammadan, dan bahwasannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah adalah utusan Allah. Wa iqamis salati, dan menegakkan salat. Wa ita'iz zakati, dan membayar zakat. Wa shaumi ramadhana, dan puasa di bulan Ramadan. Wa hajjil baiti, dan haji ke Baitullah. Man, bagi orang istata'a yang dia mampu ilaihi ke Baitullah sabilan jalannya. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, ini beliau masih dalam rangka menjelaskan bahwasannya seorang manusia itu tidak cukup untuk menjadi seorang yang selamat dari neraka Allah dan menjadi orang yang layak menghuni surga. Itu tidak cukup hanya bermodalkan ilmu. Ilmu itu perkara yang penting. Tanpa ilmu, seorang manusia tidak akan bisa menghindari neraka Allah dan tidak akan mampu berjalan menuju surga Allah. Tetapi ketika ilmu itu tidak diamalkan, ya seorang manusia tidak akan sampai kepada tujuannya. Ilmu itu diibaratkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala seperti sebuah senjata. Senjata yang sangat tajam. Senjata yang sangat mahal. Ketika seorang manusia memiliki senjata yang mahal tadi, maka orang-orang memuji dia. Oh, Masya Allah, senjatanya bagus ya. Kegandengannya tambah 100%. Berarti sebelumnya jelek sekali itu, sebelum pakai senjata. Ketika orang-orang memuji dia, dia terlena. Dia merasa dengan hanya membawa senjata, saya sudah menjadi hebat. Tapi ternyata ketika senjata itu tidak digunakan, ya dia tidak mendapatkan manfaat apapun dari senjata itu, kecuali hanya pujian saja. Maka Imam Ghazali beliau mendatangkan dalil-dalil mengenai ilmu saja itu enggak cukup. Dalilnya, wa alaysa lil insani illa ma sa'a faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan. Itu sudah kemarin-kemarin. Dan dalil yang didatangkan oleh beliau di sini, buniyal Islamu ala khamsin.
Ada satu hadis yang sangat terkenal sampai anak-anak kecil pun mereka tahu mengenai ini. Islam itu dibangun atas 5 perkara. Jadi pondasi utama Islam itu 5 perkara. Yang pertama syahadat. Yang kedua salat. Yang ketiga bayar zakat. Yang keempat apa? Puasa Ramadan. Yang kelima, haji. Ini coba kita renungi. Pondasinya Islam semuanya ini wujudnya amal. Syahadati alla ilaha illallah, bersaksi. Ini amal. Wa iqamis shalah, menegakkan sholat. Ini amal. Menegakkan sholat itu bukan ilmu mengenai tata cara sholat. Menegakkan sholat itu mengetahui tata cara sholat, kemudian sholatnya ditegakkan, sholatnya dikerjakan. Amal nggak ini? Amal. Wa ita'iz zakat, bayar zakat. Bayar zakat itu bukan ilmu mengenai tata cara zakat, habis itu dibayangkan selesai, tidak. Bayar zakat itu kita belajar tata caranya, kita ambil uangnya, kita keluarkan zakatnya. Itu namanya bayar zakat. Wa shaumi Ramadan. Kemudian pondasi yang keempat, puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu bukan mengetahui hukum-hukum puasa terus selesai. Tidak. Puasa Ramadan, belajar tata cara puasa, kemudian sebelum fajar shadiq terbit, dia sudah mulai menahan diri dari makan, menahan diri dari minum, mulai fajar shadiq terbit sampai tenggelamnya matahari. Amal lagi. Wa hajjil baiti, haji ke Baitullah. Haji ke Baitullah itu bukan buka Fathul Mu'in, tata cara haji tahu selesai, tidak. Belajar Fathul Mu'in, belajar Fathul Qorib, tata cara haji bagaimana, yang diputari mana, mikotnya dari mana, cara pakai kain ihram bagaimana. Setelah tahu semua, duitnya dikeluarkan, beli tiket pesawat, berangkat haji. Amal nggak itu? Amal. Jadi sampai pondasi utamanya Islam itu amal. Kemudian kita merasa bimujarradil ilm, hanya dengan ilmu saja selamat, itu argumentasi dari mana? Yang ngajari itu siapa? Yang mengajari Anda hanya dengan bisa ngomong itu masuk surga, itu yang ngajari siapa? Hanya dengan pamer ilmu masuk surga, itu yang ngajari siapa? Di dalam Islam nggak ada keterangan seperti itu. Maka dari itu, setelah kita belajar, bukan dibanggakan, tapi diamalkan. InsyaAllah. Wal imanu, dan iman. Kemudian beliau menjelaskan mengenai iman. Wal imanu, dan iman. Qaulun adalah ucapan. Bil lisani, dengan lisan. Wa tasdiqun, dan membenarkan. Bil jinani atau bil janani, sama saja. Bil jinani, dengan hati. Wa amalun, dan amal. Bil arkani, dengan anggota badan. Sampai iman. Iman itu apa tuh iman? Iman itu mulutnya menyatakan saya beriman, hatinya membenarkan ucapannya, anggota badannya berbuat sesuai dengan keyakinannya. Itulah namanya iman. Kalau orang itu di dalam hatinya percaya saja, kemudian mulutnya tidak mengatakan, maka ini secara hukum dunia dia belum dikatakan orang Islam. Ini ada orang yakin Allah itu Tuhan. Ada orang yakin baginda Nabi Muhammad SAW itu adalah seorang nabi, seorang rasul, khatimul anbiya wal mursalin. Dia yakin, tapi mulutnya tidak menyatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hukum dunia Islam apa tidak? Tidak, belum dikatakan Islam.
Jadi sampai urusan iman, urusan paling inti pun, ini mulutnya harus beramal. Hatinya harus membenarkan. Hati membenarkan, itu amalul qalb, itu amal juga. Bahkan sampai iman itu pun amal. Maka Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, al-imanu huwal amal. Iman itu amal itu. Maka orang itu kok nggak mau amal itu, nggak dapat dalil itu nggak dapat. Wa dalilul a'mal, dalil mengenai amal-amal atau pentingnya amal, aktsaru lebih banyak min ayyuhsa dari untuk dihitung. Maksudnya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala beliau menyatakan bahwasannya dalilnya pentingnya amal itu tidak terhitung. Wa ingkana, nanti kalau ada orang yang masih mau beralasan lagi, jawab sama Imam Ghazali. Wa ingkana, walaupun ada al-abdu seorang hamba, ya belugu dia sampai al-jannata surga. Bifadlillahi dengan anugerah Allah Ta'ala wa karomihi dan kedermawanan Allah. Tetapi ba'da ayyasta'idda, semua itu terjadi setelah dia menyiapkan dirinya bita'atihi dengan taat kepada Allah. Wa ibadatihi dan ibadah kepada Allah. Karena apa? Li'anna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Karena sesungguhnya rahmatnya Allah qaribun dekat minal muhsinina dari orang-orang yang berbuat baik. Berbuat baik itu amal apa tidak? Amal. Jadi ada satu riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhula ahadukum al-jannata bi'amalihi. Wala anta ya Rasulullah wala ana illa ayyataghammadani Allahu birahmatihi. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tidak ada seorang pun yang masuk surga dengan amalnya. Engkau juga ya Rasulullah? Iya, saya juga tidak masuk surga dengan amalku. Illa ayyataghammadani Allahu birahmatih. Saya masuk surga ini karena diliputi oleh rahmatnya Allah. Jadi tidak ada seorang pun manusia yang masuk surga dengan amalnya. Tapi masuk surga dengan rahmatnya Allah. Nah, orang-orang yang tidak mau amal menggunakan hadis ini untuk meninggalkan amal. Untuk apa, Pak? Amal-amal. Kan sudah jelas dari Nabi. Masuk surga itu rahmatnya Allah. Walaupun saya nggak pernah sholat di masjid. Walaupun saya nggak pernah puasa. Allah pengen saya masuk surga, ya masuk-masuk saja. Kemudian orang tadi itu ngomongnya sama Imam Ghazali. Salahnya di sini. Maka dijawab sama Imam Ghazali. Naam, lakin ba'da ayyasta'idda bi ta'atihi wa ibadatihi. Memang orang masuk surga itu dengan rahmatnya Allah. Tetapi kalian harus ingat, enggak ada di dalam Al-Qur'an inna rahmatallahi qaribun min tarikil amal, itu enggak ada. Sesungguhnya rahmatnya Allah dekat dengan orang yang enggak amal, itu di Quran enggak ada. Yang ada inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Memang masuk surga itu karena rahmatnya Allah. Tetapi rahmatnya Allah itu biasanya datangnya sama orang yang amal. Maka kalau kita ingin mendapatkan rahmat Allah dengan masuk surga, ya kita harus perbanyak amal soleh. Nanti kalau kita amal soleh, rahmatnya mendekat. Kalau rahmatnya mendekat, barulah ya masuk surga. Semoga kita ahli surga semuanya. Walau kila, nah sekalian saya bahas sedikit. Walau kila, kalau dikatakan lagi, aidan juga, ya belughu, orang itu akan sampai surga bimujarradil iman, modal iman saja.
Kulna, maka kita mengatakan, na'am, ya betul. Iman tok itu masuk surga kok. Nanti dalam satu hadis Rasulullah SAW beliau bersabda, akhriju minan nar man kana fi qalbihi mithqalu dzarrah min iman, mithqalu dzarrah min khair. Keluarkan dari neraka orang-orang yang di dalam hatinya ada imannya walaupun sebiji dzarrah, kecil, enggak pernah amal, ngerokok terus, maksiat terus, pacaran terus, maling terus, enggak pernah sholat, enggak pernah bayar zakat, malah makan uang zakat padahal enggak berhak. Itu modal iman tok. Nanti masuk surga juga suatu saat. Maka orang yang enggak mau amal mengeluarkan hadis ini. Maka Imam Ghazali mengatakan, betul. Argumentasimu enggak salah. Memang orang itu asalkan mati membawa iman, suatu saat masuk surga. Walakin, tetapi, mata ya belum. Sampainya kapan? Kamu kira orang nakal itu memang suatu saat masuk surga? Emang enggak mampir dulu di neraka? Suruh ngopi-ngopi dulu di sana. Pakai air panas sekali minum, ususnya brodol semua. Wa kam min aqabatin, berapa banyak rintangan-rintangan gaudin yang sangat sulit yaqta'uha, yang dia harus melaluinya ila ayyasila, sampai dia sampai ke surga. Memang ahli maksiat, tukang maksiat, pendosa, asalkan mati dalam keadaan iman, dia pasti masuk surga. Tapi tentu sebelum masuk surga ya dicuci dulu di neraka. Biar pantas masuk surga. Biar pantas masuk surga. Maka nanti orang-orang yang pendosa-pendosa itu setelah dicuci di neraka, mereka dimasukkan Allah ke dalam surga. Itu di kepalanya itu masih ada stempelnya. Jahannamiyun. Mantan narapidana neraka. Akhirnya kelihatan, oh mantan tak kamu? Akhirnya ahli surga yang mantan neraka itu malu. Ya Allah, malu kalau ada stempelnya kayak gini. Nggak enak ketemu temen. Akhirnya sama Allah dihilangkan. Sehingga di surga itu nggak kelihatan mana yang mantan, mana yang asli masuk surga. Ya memang orang yang modal iman tok, mati dalam keadaan iman, akhirnya masuk surga. Tapi siap ngantri dulu di neraka apa tidak? Yang mondok 10 tahun aja udah mau pengen lari terus. Apalagi suruh antri di neraka yang sehari seperti 1000 tahun dunia. Kemudian tambahi lagi fa'awwalu tilkal aqabat, dan rintangan pertama aqabatul imani adalah rintangan iman. Wa annahu, dan bahwasanya dia hal yaslamu, apakah dia selamat min salbil iman, dari terlepasnya iman, amla, atau tidak. Wa idza wasala, kalau dia sampai, artinya mati dalam keadaan iman, hal yakunu, bukankah dia khaiban, orang yang gagal, muflisan, dan orang yang bangkrut. Jadi memang orang yang mati dalam keadaan iman, walaupun enggak punya amal, suatu saat masuk surga. Tapi orang seperti ini ada beberapa hal yang perlu kita renungi. Yang pertama, memang dia akan masuk surga. Antrinya masuk surga, mampir dulu di neraka. Kemudian yang kedua, orang itu kalau modal iman saja, enggak melakukan amal apapun, dia yakin sampai mati imannya masih nempel. Karena iman itu diibaratkan seperti pohon. Wa mathalu kalimatin thayyibatin kasyajaratin thayyibah. Jadi iman itu diibaratkan seperti pohon. Kalau kita punya pohon, kita sirami, kita pupuk, kita pagar, maka akhirnya apa? Akhirnya pohon itu tumbuh kuat. Ketika pohon itu kuat, diterpa angin, aman. Ada banjir yang enggak terlepas akarnya. Tapi kalau pohon itu enggak pernah disirami, enggak pernah dipupuk, enggak pernah dipagar, memang pohon itu tidak langsung mati, tapi menjadi pohon yang lemah.
Pohon itu kalau lemah, tiup angin dikit lepas. Nah, begitu juga iman. Iman itu seperti pohon, amal soleh itu pupuknya. Amal soleh itu penjagaan terhadap iman itu amal soleh. Maka antum rasakan, coba. Antum iman kepada Allah, tapi coba sholat 5 waktu istiqomah di kamar. Setelah itu ganti sholat 5 waktu istiqomah di masjid. Rasanya beda nggak? Beda. Rasanya menjadi semakin cinta kepada Allah. Amal agama menjadi semakin semangat. Karena dipupuk. Nanti tambah lagi, ngaji melek dengan ngaji tidur. Wah, itu rasa imannya udah beda. Orang yang mutolaah sungguh-sungguh dengan orang mutolaahnya sambil bawa jajan di masjid, kotorannya nggak dibuang. Nah, itu rasa imannya beda. Rasa imannya beda. Santri yang di pondok nggak pakai HP sama sekali, dengan yang pegang HP terus, itu rasanya iman beda. Kekuatannya itu beda. Karena memang bangsanya HP dan lain sebagainya itu racun untuk pohon. Akhirnya pohonnya lemes. Sholat, zikir, ngaji, istighosah. Itu adalah pupuknya. Nah, kalau kita ini punya pohon, nggak pernah dipupuk, yakin sampai akhir hayat pohon iman itu masih hidup. Kebanyakan orang, na'udzubillah, ketika dia maksiat terus, imannya nggak dijaga, sebelum mati, imannya mati duluan, na'udzubillah. Itu ceritanya seorang muadzin, Masya Allah, 25 tahun azan. Tapi dia memiliki amalan yang ngerusak imannya. Istiqomah. Apa itu? Ngintip betisnya wanita. Nggak sempat diistighfari. Maka 25 tahun dosanya numpuk. Akhirnya sebelum mati dia nggak selamat imannya. Angkartu bima fih. Dia mengingkari isi Al-Quran terus mati. Na'udzubillah. Jadi orang itu kalau mau mengandalkan iman, ya kalau selamat. Lah kalau matinya imannya lepas duluan gimana? Wa idza wasala, tambah lagi sama Imam Ghazali. Kalau memang dia mati dalam keadaan iman. Mati dalam keadaan iman, walaupun enggak amal sama sekali. Yakunu khaiban muflisa. Nanti sampai sana enggak punya bekal. Lah orang itu kalau enggak punya bekal ngenes. Tahu ngenes enggak? Idza lam tarhal bizadim minat tuqa wala qaita ba'dal mauti man qad tazawwada nadimta alla takuna kamithlihim wa annaka lam tursid kama kana arsada. Orang kalau cuman bekalnya iman tok, enggak punya amal, enggak punya zikir, enggak punya salat, nanti sampai akhirat teman-temannya bawa pahala ngaji, bawa pahala sholat, bawa pahala dakwah 1 tahun, bawa pahala taklim kamar, bawa pahala naskil orang, khurud fisabilillah, bawa pahala istighosah melek terus. Itu nanti nadim ta'ala takuna kamithlihim. Sampai sana kita menyesal. Ngapain ya dulu di pondok gak kayak dia? Ngapain ya dulu istighosah saya tidur? Ngapain ya ketika saya tidur di masjid dibangunkan kok malah pindah ke kamar? Masya Allah. Yang di kamar digerakkan ke masjid, yang tidur ke masjid malah kembali ke kamar. Umat akhir zaman. Nadim ta'ala takuna kamithlihim. Maka menyesal kenapa enggak seperti mereka. Wa annaka lam tursid kama kana arsoda. Ya tentu surga ekonomi sama surga eksekutif ya beda. Surganya orang yang modalnya cuman iman saja dengan surganya orang yang iman dan amal tentu beda. Bahkan sama-sama amalnya beda, sholatnya, rokaatnya, jumlahnya beda. Beda di akhirat. Orang yang surganya orang yang setiap masuk kelas tepat 5 waktu, tepat 6:30. Dengan orang yang masuk kelas 6:30 terlambat 1 detik. Surganya beda. Surganya beda. Itu 1 detik lah kalau 10 menit. Nah, kalau datangnya pas gurunya mau pulang. Masya Allah.
Yaqulu wa qala al-Hasan al-Basri yaqulu Allah Ta'ala li ibadihi kepada hamba-hambanya yaumul qiyamah udkhulu wahai udkhulu masuklah kalian semua ya ibadi wahai hamba-hambaku al-jannata surga birahmati dengan rahmatku wa qatasimuha dan bagilah surga itu bi a'malikum dengan amal-amal kalian. Jadi ya tingkatan-tingkatan surga itu nanti ya tergantung amalnya. Yang sholatnya 1000 rakaat punya derajat sendiri. Yang sholatnya 1001 rakaat ya lebih tinggi lagi. Yang zikirnya Allah Allah sekali ya ada nilainya. Nanti Allah Allah 2 kali ya lebih tinggi lagi. Allah Allah 1000 kali, 1.000.000 kali ya beda. Nah orang baca subhanallah saja loh ditanamkan 1 pohon di surga. Nah kalau subhanallahnya itu 33 kali. Alhamdulillahnya 33 setiap habis sholat. Pohonnya udah berapa itu? Nah, terus yang wiritan malah pura-pura kejeding itu ya nggak punya pohon nanti surganya. Gimana coba? Maka dari itu bagaimana kita ini usaha menyempurnakan amal. Insyaallah ya. Bukan sekedar menyempurnakan amal, tetapi juga meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Karena kemaksiatan-kemaksiatan itu juga kelak mengurangi nikmat surga. Nanti di surga itu ada fasilitas musik yang sangat-sangat istimewa. Itu khusus untuk surganya orang yang nggak pernah dengarkan musik di dunia. Jadi orang-orang yang suka dengarkan musik itu kalaulah dia masuk surga, surganya sepi gitu. Kayak yang suara nih. Maka dari itu mari kita usaha tinggalkan kemaksiatan, sempurnakan amal, biar surganya maksimal. Insyaallah. Al-Fatihah.